Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ramzi Jova Saputra dengan NIM 2503329. Di sini, saya sebagai moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan Kristela Regina Putri Jamal dengan NIM 2503104. Lalu, Muhammad Ramzi Jova Saputra dengan NIM 2503329. Lalu, Adia Putra Abdul Malik dengan NIM 2503568. Lalu, Keira Mega Kartini dengan NIM 2504235. Dan yang terakhir, Aden Triat Hidayat dengan NIM 2504409. Tugas video presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia dengan dosen pengempu Bapak Muhammad Wilki Rizkianti. Selanjutnya, kami akan melanjutkan ke sesi presentasi. Komunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat membentuk karakter atlet muda yang lebih sportif, disiplin, tangguh, dan juga bertanggung jawab. Membuat atlet dan pelatih lebih sportif dan juga efektif. Penyampaian pesan yang jelas dapat membuat atlet lebih meningkat pemahamannya. Secara riset, bahasa yang lugas dapat mencegah terjadinya salah tafsir dan juga memotivasi atlet. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan salah paham dan juga hubungan atlet dan pelatih itu menjadi semakin renggang. Maka dari itu, pelatih harus memiliki strategi berkomunikasi dengan atlet seperti pemilihan gaya, penyampaian pesan, dan juga interaksi dua arah. Manfaatnya agar performa atlet meningkat dan hubungan lebih kuat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena penulis ingin menggambarkan secara langsung bagaimana strategi komunikasi berbahasa Indonesia diterapkan pelatih dalam membentuk karakter atlet muda. Penelitian dilaksanakan di SMA N1 Majalaya pada tanggal 14 November 2025 dengan subjek atlet muda yang rutin berlatih. Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan pedoman pertanyaan terkait pola komunikasi pelatih. Jawaban yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengelompokkan tema-tema penting untuk melihat pola komunikasi yang digunakan dalam proses pembinaan atlet. Pada bagian pembahasan ini, saya akan menjelaskan bagaimana para pelatih berkomunikasi dengan para atlet muda. Pelatih menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana agar mudah dipahami oleh para atlet muda. Dan intonasinya juga selalu menyesuaikan dengan keadaan. Contohnya, ketika saat latihan, intonasi pelatih cenderung lebih tegas supaya dapat memotivasi para pemain. Sedangkan ketika suasana sedang santai, pelatih bisa berkomunikasi dengan nada yang lebih lembut lagi. Teguran yang diberikan pelatih memang tegas, tetapi tujuannya untuk memotivasi, bukan untuk merendahkan. Cara komunikasi seperti ini juga terbukti memengaruhi motivasi dan rasa percaya diri pada atlet. Komunikasi ini juga menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kekompakan, dan juga kerjasama. Pelatih juga menyesuaikan gaya bicaranya sesuai dengan usia para atlet tersebut. Contohnya, untuk anak SMA pendekatannya itu lebih ke tegas. Untuk SMP pendekatannya itu lebih seperti ke kakak kepada adik. Untuk anak-anak SD pendekatannya itu lebih ke permainan dan demonstrasi agar bisa dipahami dengan mudah oleh atlet tersebut. Selain kata-kata, pelatih juga sering menggunakan contoh visual dan bahasa yang motivatif. Bahasa Indonesia yang tepat dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri pada atlet, terutama ketika atlet tersebut sudah gagal. Meningkatkan rasa kepercayaan diri atlet tersebut memang tidak mudah, tetapi secara keseluruhan, komunikasi pelatih yang baik akan sesuai kondisi membuat latihan lebih efektif dan juga lebih mendukung untuk perkembangan karakter atlet ke depannya. Pada bagian ini, saya menjelaskan bahwa pelatih memiliki peran besar terhadap membentuk atlet. Bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga dalam karakter, motivasi, dan kepercayaan diri. Pelatih menyesuaikan cara berbicara dengan situasi, yaitu tegas saat latihan serius dan lebih lembut saat suasana santai. Pelatih juga menyesuaikan komunikasinya dengan usia atlet. Contohnya, lebih hangat kepada atlet SMP dan lebih bermain kepada atlet SD. Cara komunikasi yang tepat dapat membantu meningkatkan kedisiplinan, kerjasama, serta membuat latihan berjalan lebih efektif, sehingga perkembangan atlet menjadi lebih optimal.
Sarannya, untuk pelatih harus lebih memanfaatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar performa atlet meningkat dan atlet lebih termotivasi. Dan untuk atlet harus juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar terjadinya komunikasi interaksi dua arah. Dan juga komunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat membuat tim jauh lebih kompak dan kuat. Sekian video presentasi kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.